Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah Nuh. Jadi bagaimana dakwah Nabi Nuh ketika Nabi Nuh didatangi oleh kaumnya. Maka kaumnya itu negeri mereka tidak diturunkan hujan. Hujan tidak turun. Kemudian yang kedua, fa'aqamallahu nisaihim arhama nisaihim arba'ina sanah. Selama 40 tahun itu mereka tidak punya keturunan karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, itu sebelum ditenggelamkan oleh Allah, diberikan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala ujian-ujian. Yang ketiga itu fahalakat mawashihim wa zuru'uhum. Jadi artinya binatang-binatang mereka dan tumbuh-tumbuhan mati semuanya, mati mendung. Basaru ila Nuhin. Akhirnya apa? Mereka berkesimpulan untuk pergi menghadap Nabi Nuh alaihissalam. Pesan Nabi Nuh simple sekali. Anistaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Tuhanmu. Ya, memang. Kalau kamu mau beristighfar, yursil alaikum midrara. Yursilis samaa alaikum midrara. Hujan akan geputeran dema, rezeki akan gejuk dema, tanaman geputubur dema, kata Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh dakwahi lagi kaumnya. Kenapa kalian tidak ikhlas beribadah kepada Allah? Kalian tahu siapa Allah itu? Ya, ini sudah kita sebutkan satu-satu. Allah memperkenalkan dirinya melalui lisan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Yang menciptakan kamu adalah Allah, memberikan rezeki kepada kamu adalah Allah. Ya, ini. Sekarang kita masuk ayat 16. Ini masih tentang dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya. Jadi artinya yang diucapkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, yang akhirnya memang tidak diyakini juga oleh kaumnya. Hana ubat le. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam tafsir As-Sa'di, innallaha la yu'adzibul qauma illa bidzambin. Allah tidak mengazab satu kaum, tidak melaknat satu kaum kecuali mereka berbuat dosa setelah dikirim rasul. Kagak kirim rasul nyoh hanjut gebubuk cit. Gekirim lam kejuk dakwah lam hae cit, maka gepangok gepancu lah. Jadi jangan kita mengatakan oh Allah kadzalim kepada kaum Nuh, Allah kadzalim kepada kaum Nabi Lut, kadzalim. Tidak zalim. Artinya peringatan sudah diberikan tapi mereka tidak menggubris. Didakwahi lagi tidak mau dengar. Didakwahi lagi tidak mau dengar. Ya, ini sekarang dakwah Nabi Nuh juga, ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya yang diabadikan ini dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memasuki ayat 17 ya, ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Ini waw ataf. Waw ataf itu waw penghubung. Artinya apa? Hukum sebelum waw dan setelah waw itu sama hukumnya. Itu waw ataf. Artinya dakwah Nabi Nuh itu masih sama seperti tadi. Hanya berubah halam. Masih sama, mengajak kaumnya. Ini pada ayat 17 mengajak kaumnya untuk berpikir kalau manusia dulu tidak ada. Nabi Adam hana jamun. Maka ayat ini kata Imam Ibnu Ashur, beliau melihat dari sudut bahasa, beliau mengatakan ini namanya isti'arah. Ya, isti'arah. Apa itu isti'arah? Isti'arah itu meminjam kata. Meminjam kata bagaimana? Contoh. Singa itu berpidato di atas podium. Hana rimu pidato atas podium. Artinya apa? Penceramah itu diibaratkan sebagai seekor singa. Ini istiarah namanya, peminjaman kata.
Ya. Atau yang nama istiarah juga, peluru itu merobek-robek dada dia. Kan tak mungkin ya Pak. Yang istiarah juga namanya. Nanti sudah namanya istiarah makniyah. Ya, nama. Jadi seakan-akan benda mati itu bisa hidup. Ya, ini begitu juga. Ini kata Imam Ibnu Ashur, Allah ingin memberikan gambaran kalau manusia itu, Nabi Adam itu seperti tumbuh-tumbuhan yang tumbuh gara-gara tanah itu disiram. Jadi makanya wa ambatakum minal ardi nabata. Minal ardi ada kalimat ijaz hazaf di situ. Sebenarnya apa? Min turabil ardi, dari tanah bumi. Ya. Maka Nabi Adam diciptakan dari tanah, cok tanah oleh Allah, kemudian diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi Nabi Adam alaihissalam. Tapi kalau di dalam tafsir Al-Baydawi, Imam Baydawi mengatakan begini, Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dahr 1000 tahun, tetapi tidak diberikan roh dulu. Inilah tafsiran dari hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Adam, kamu dulu tidak ada apa-apanya, hanya tepu-tepuran. Kamu dulu tubuh terbentang di antara Mekah dan Taif. Setelah itu baru saya berikan roh. Ketika saya berikan roh, baru tubuhmu itu mulia. Ya, nah. Awak hana mulia. Lagi katanya ketika meninggal dunia, kaji ke mayat. Ya, hana tepu-tepulih katanya. Hana tepu-tepulih. Ya, nah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi di sini diberikan gambaran oleh Allah melalui lisannya Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Kamu tahu enggak? Itu kakek kita itu, Nabi Adam itu, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Jadi seakan-akan Nabi Nuh itu seperti bijih, Mbak, bijih yang tumbuh di tanah, kemudian disiram, bijih itu tumbuh. Begitulah Nabi Adam alaihissalam, diciptakan dari tanah. Ya, Mbak. Jadi makanya manusia selanjutnya kenapa tidak dari tanah lagi? Gedanya pegang hana dari tanah, Mbak. Dijawab oleh Allah di dalam surah Sajadah. Wa bada'a khalqal insani min tin, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Dilihat dalam surah Sajadah. Manusia pertama saya ciptakan dari tanah. Kemudian itu kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas, summa itu bisa dua makna. Bisa ya dulu ala tabaudil ahwal, waktu yang panjang sekali. Satu. Yang kedua, itu menunjukkan litartib wa tarakhi. Summa itu tartib tarakhi artinya secara tertibnya, fase-fasenya. Manusia hidup, kemudian dia mati, kemudian hidup kembali, kemudian dia mati dan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fase namanya. Jadi summa itu bisa untuk litartib wa tarakhi, bisa juga untuk apa? Untuk litabaudil ahwal, kata Ibnu Abbas. Untuk menunjukkan masa yang panjang. Artinya apa? Nabi Adam itu masanya panjang sekali. Setelah itu baru dia punya anak dan cucunya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Maka kata Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, ini ayat ini namanya ijaz hazaf. Kenapa ijaz hazaf? Karena minal ardi, bukan dari bumi ini tidak, tetapi daripada min turabil ardi. Bisa juga ini namanya majaz mursal alakah juz'iyah. Jadi Nabi Adam bukan dari seluruh bumi ini tidak, tetapi dari sebahagian tanah bumi yang diambil oleh Allah dan diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Bahkan di dalam ayat lain itu disebutkan begini, penciptaan Nabi Adam itu berasal dari tanah yang imetuman. Ya, jadi tanah liat yang tidak ada harganya. Makanya tanah liat kenapa tidak ada harga? Acicok tanah liat, tanah leki. Coba tanam tanaman di situ, tumbuh enggak? Enggak tumbuh, kata Allah. Satu. Yang kedua, coba lihat tanah liat itu, ketika dia sudah kering. Waktu kita lempar ke bawah, tring tu dia, metu memang. Dari itulah saya ciptakan Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan tanah spesial, tidak. Beda begini tanah spesial yang jika ni mah. Tanah yang tidak ada harganya. Makanya keturunan Nabi Adam alaihissalam begitu juga. Dari mani yang tidak ada, yang sangat hina sekali. Maka kapan dia akan menanggih, kata Allah? Ketika dia sudah dewasanya, kahaituri lelun. Dulu dia itu saya berikan nikmat, saya berikan rezeki, tapi setelah dia dewasa tidak pernah mengenal pemberi rezeki dia. Tidak pernah mengenal yang menjaga dia.
yang memberikan nafkah kepada, diberikan rezeki, menjaga dia dan lain sebagainya, kata Allah. Hai tu rililun. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah. Lagi dah peraya anu kan. Dari umbut dah peraya pelemak ya, yang mengandung di kurung bulan. Ketika dia lahir, diberikan pakaian, diberikan ini, dijaga dan lain sebagainya, diberikan sekolah, diberikan pendidikan. Waktu karaya kata wa kurunci, mana tinggal lim, baca dan dengar ya. Ingatnya apa maksudnya? Dia lupa untuk menjaga lagi orang tuanya. Hana tinggal je man. Hana tinggal. Lupa untuk yang sawulah urunci, hana tinggal lim. Inilah sebagaimana orang yang ingkar kepada Allah, ketika dibesarkan dia sudah dapat segala-galanya, dia lupa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, sekarang dakwahnya lagi juga. Ini masih dakwah Nabi Nuh. Summa, ya ini summa ini begitu juga. Ya dulu ala tarakhi wa tartib. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran dia ada summa, summa, summa. Itu ya dulu ala tarakhi wa tartib. Artinya apa? Ada fase-fase, jenjang-jenjang. Artinya apa? Sudah sedemikian rupa diceritakan oleh Allah jenjang hidup manusia. Bahkan hana dapat tehci katanya. Ya. Ini ijak rumah katanya, kan ijak rumah katanya. Ini cerita macam-macam, ceritanya, sejarahnya. Ceritanya tak pernah meleset. Apakah kita nak percaya sama dia? Ya, Nyo yang cerita Allah yang cerita alam melalui lisan Nabi Nuh alaihissalam. Matah naik patisi. Bagaimana proses penciptaan manusia, kemudian selanjutnya apa lagi, kemudian selanjutnya apa lagi. Jadi makanya dilanjutkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Tsumma yu'idukum fiha. Kalian setelah hidup dikembalikan lagi ke tanah. Artinya apa? Kalian dikubur lagi. Inilah pesan Allah Subhanahu wa taala tatkala menurunkan 4 makhluk. Ya, itu makhluk. Nabi Adam, Siti Hawa, kemudian iblis dan ular di tempat yang berbeda. Jadi mereka itu di tempat yang berbeda dengan sangat berjauhan. Apa kata Allah, pesan Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam? Fiha tahyawna wa fiha tamutun. Kamu hidup di bumi itu, kamu mati di bumi itu, dan kamu dibangkitkan juga dari bumi itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kita ketika bangkit di padang mahsyar juga dari bumi ini sebenarnya. Cuma bumi yang sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Makanya langit yang kita lihat di padang mahsyar nanti kan langit yang tak kalah jino kan ya, Pak. Kagak ganto langitnya. Langit ketika tiupan sangkakala yang pertama itu, langit itu sudah terbelah. Idza sama'un syaqqat. Jadi langit itu sudah terbelah. Terbelah. Maka digantikan dengan langit yang lain lagi. Pakibannya wallahu alam bisawab. Untuk tak kalian gerau dia. Bumi ini digantikan oleh Allah nanti seperti padang mahsyar. Nanti bagaimana wallahu alam. Untuk tak kalian gerau. Semua kita akan melihat nanti. Ya. Karena nak mungkin Al-Quran itu berbohong. Hana mungkin Quran ayat temengu katanya. Hana mungkin Nabi Nuh ayat temengu katanya. Hana mungkin Nabi Muhammad ayat temengu katanya. Hana mungkin. Ya. Kita lanjut lagi. Tsumma yu'idukum fiha. Ini tsumma kan litartib wa tarakhi. Ada yang mengatakan tsumma itu ya dulu ala tabaudil ahwal. Seperti kata Ibnu Abbas. Artinya apa? Diberikan kesempatan manusia untuk di dunia ini. Diberikan kesempatan. Ada waktu panjang, ada waktunya pendek. Ya, artinya ada kesempatan masih untuk beribadah. Tetapi kalau nak mau beribadah juga, angka mati meninggal ini, Pak. Hana waktu untuk kembali, Pak. Tidak ada waktu untuk kembali lagi. Maka beribadah itu, itulah di dunia ini. Maka yang membuat Nabi Musa alaihissalam ketika mi'raj, Nabi Muhammad mi'raj, di antara 7 lapis langit itu, untuk lapis langit kedua itu ada 2 nabi. Ya. Nabi Isa bersama Nabi Yahya alaihissalam. Jadi dari 8 nabi itu, yang menangis ketika ketemu dengan Nabi Muhammad cuma Nabi Musa alaihissalam. Cuma Nabi Musa. Nabi Laiyah nak gemuk. Nabi Musa yang gemuk. Itanya oleh Jibril, ma yubkika ya Musa? Apa yang menyebabkan kau menangis ya Musa? Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Beruntung itu umat Nabi Muhammad itu, beruntung dia. Ya. Beruntung kenapa? Dia melakukan ibadah sedikit umatnya, tetapi dilipat gandakan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umur mereka pendek-pendek, kata Nabi Musa alaihissalam. Umur umatku panjang-panjang, kata Nabi Musa alaihissalam. Tetapi setiap melakukan ibadah hanya dilipat ganda lagi. Maka kalau ada umur 500 tahun namanya, ya, ini bisa kita melihat nanti ada di dalam kitab Imam Ghazali, ada Mukasyafatul Qulub. Ada juga Minhajul Abidin, cerita tentang seorang hamba yang beribadah 500 tahun lamanya. Maknanya apa? Ibadah dia bisa panjang Bani Israel itu. Tetapi walaupun ibadahnya panjang,
umurnya panjang, ibadahnya hanya gedobel oleh Allah. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad. Nya katanya dah sembahyang baca 2 rakaat baik. Nya gelipat gandakan oleh Allah. Tambah sedekah baca gelipat gandakan oleh Allah. Maka jika kita melaki wa Allah untuk keberkahan, berkah udi, berkah harta, berkah anu, berkah jabatan, berkahnya, berkah usaha, berkah anu melaki. Baik dah laki ya Allah bela sahalun, belanya, bela ke pula hana berkah ai. Dan laki berkah, berberkah umulun ya Allah. Menyoti ada dekedi tiada si jum tu lu meninggal dunia ya Allah, dalam waktu si jum saya bisa melakukan ibadah atau apa saja ya Allah untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Ya, jadi kita minta berkah harta, berberkah harta lun, berberkah usaha lun, berberkah anu lun, berberkahnya, berkah lun. Jadi baik dalam kela, bela anu, belanya, bela kepala anu punya mandum anunya, dia ingkar kepada kita. Hai dapat hidayahnya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini lanjut lagi. Wa yukhrijukum ikhraja. Ini kalau di dalam ilmu nahwu dalam kitab Sibawai, ini namanya apa? Maf'ul mutlak namanya. Ini maf'ul mutlak. Lagi i mutlak i mutlak. Air mutlak itu bisa untuk bersuci. Ya, maf'ul mutlak itu pengulangan. Wa yukhrijukum, bagaimana kalian dikeluarkan? Ikhraja, untuk menguatkan lagi. Kalian akan dikeluarkan dari kubur nanti. Nyambu yakin kan ya? Jino yang kata yakin pun, yang kata yakin, getanya meninggalnya kata yakin. Dari mana kita yakin? Karena mungkin hampir sebulan sekali atau setahun ada berapa kali kita datang ke kuburan membawa saudara-saudara kita. Tak kalian betul itu jika meninggal, betul itu. Betul urut dalam kubur, betul itu. Ya. Bukan dia saja yang masuk, kita juga masuk ke dalam kubur. Itu yang sudah kita yakini. Sekarang yang belum kita yakini, bagaimana orang itu dibangkitkan dari kuburnya yang belum. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam kenapa berani minta kepada Allah? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nepedu balun. Bagi bandron nepe bangkit urun dari mati ya Allah. Ya ni. Kalau Nabi Isa sudah yakin, kenapa yakin? Karena Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghidupkan orang mati. Ya, ini sampai berapa orang yang dihidupkan? Sampai 3 orang. Termasuk nanti ada binatang, yang keempat binatang juga ada dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Binatang yang sudah menjadi tulang belulang. Yang dihidupkan oleh Nabi Isa, kita bisa melihat nanti di dalam tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari. Beliau pernah menghidupkan seorang pemuda, anak Nabi Nuh alaihissalam. Anak Nabi Nuh ibunya Sam namanya, Sam bin Nuh. Tetapi walaupun demikian, yang kagak pedih kalang tahu. Walaupun demikian Bani Israel itu tidak percaya juga sama Nabi Isa. Ini bancaran. Aneh peti. Artinya sudah langsung dilihat di depan kepalanya. Cuma bedanya apa? Dibangkitkan anak Nabi Nuh dengan yang lain. Anak Nabi Nuh itu fadhahara ra'sahu, yang nampak cuma kepalanya saja. Jadi bangkit dari kubur yang nampak kepalanya saja. Dan dia sempat berdialog dengan Nabi Nuh alaihissalam. Aja'at al-qiyamah, apakah sudah datang hari kiamat? Nabi Nuh mengatakan tidak. Kenapa kamu panggil-panggil saya? Sekarang kembalikan lagi saya. Yang kata Sam bin Nuh. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut. Artinya apa? Kamu nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Setelah mati, kamu bangkit lagi. Wa yukhrijukum ikhraja. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi walaupun demikian diberikan inzar. Inzar itu apa? Supaya mereka takut, supaya mereka tidak berbuat maksiat. Tetapi hanai lawan jib. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan begini. Kalla mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala tidak yakin juga kepada Al-Qur'an, bahkan mereka lebih ini kepada dunianya. Ya, lebih suka dunia wa tadarul akhirah, dan meninggalkan akhirat. Mereka lebih suka kepada dunia dan meninggalkan akhirat. Ya, walaupun dah pegang kengkan hai peti jiba. Yang dah pegang untuk mati, habis mati, dibangkit kembali Allah, habis hang hisab, habis hang kepatok ke dalam surga, neraka, hai peti jiba. Kenapa mereka itu lebih cinta kepada dunia dan meninggalkan akhirat? Hai fikir. Kemudian apa lagi di sini? Ini semua diberikan oleh Allah. Ini dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Dakwah Nabi Nuh selanjutnya sudah cerita tentang kematian. Cerita lagi tentang dunia. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Kalian apa tidak yakin juga kepada Allah? Ini bumi ini diberikan kepada kalian semuanya bisata. Ya, nyobek salah paham kita. Bisata itu apa? Terhampar. Nanti ada yang mengatakan ini bumi yang betul yang mana ini? Bumi itu terhampar
atau bumi itu bulat? Ya, ini Pak. Yang kibanya dalam Al-Quran disebutkan bumi itu selalu terhampar. Mana yang benar ini? Kita jangan salah paham. Di dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan bumi itu maksud bisata, terhampar seperti permadani, muhayya'un lintifa'. Jadi bumi itu banyak manfaatnya. Bukti apa ini tidak menunjukkan kepada model bumi itu, bentuk bumi, tidak, tetapi menunjukkan kepada bumi itu banyak manfaatnya seperti permadani terhampar. Jadi arti terhampar apa? Cok mandung kawat roncoknya, cok je mandung cok, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dibuktikan juga dengan wal arda wada'aha lil anam. Di dalam tafsir Al-Baydawi apa kata beliau? Dalam tafsir Sawi, wala nungkiru annal arda kurawiyah. Kami tidak memungkiri kalau bumi itu bulat. Tetapi yang dimaksudkan dalam tafsir ayat ini adalah muhayya ahli intifa. Bumi itu maksudnya apa? Diambil manfaatnya. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Famshu fi manakibiha. Manakib ini artinya. Jadi arti famshu fi manakibiha, jalanlah kalian dengan berdesak-desakan, carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya kalian tidak mau keluar dari rumah dan mencari rezeki. Duduk saja Pak, boor Pak, boor. Ada yang bekan dengkuhanan tebi, tak pereh mendar rezeki kebetulan ni Allah yang banyak. Nyahannya tak tebi pihana gejo rezeki, hana gejo ji. Ya, padahal Allah kan sudah menyuruh, famsu bi manakibiha. Keluar kamu, masalah rezeki saya kasih sama kamu. Sekarang kamu berusaha dulu. Dicem pernah ijak PNF, apakah dia ada pegawai negeri? Dicem, hana Pak. Apakah dicem itu kerja swasta? Hana kerja ya Pak. Cuma dicem dia patuh kepada ilham Allah untuk keluar dari rumahnya. Makanya Allah mengatakan kepada manusia, aci kalian dicem hanakai, dicem hanakai. Nak ada jenjang pendidikan sama dicem. Ini diumpamakan dicem kenapa? Karena dicem yang sangat familiar sama manusia. Bab mandung nanggro nak dicem. Menyoi pegah onta, jauh le orang Aceh. Cerita Arab tapi onta tapi. Dia Aceh hana onta, apa yang pegah onta le. Dua teh pegah ada lemo, pegah di orang ino lemo pihana. Cerita lemo kena nya ni baik. Waktu cerita kameng yo lempe cerita kameng, tapi ini ceritanya dicem. Coba lihat burung itu kata Allah. Artinya apa? Ayat Al-Quran itu berlaku untuk semuanya. Maka sebagai bahan untuk dipikirkan oleh manusia, karena burung itu familiar untuk seluruh dunia. Coba lihat burung itu. Burung ketika pagi hari kata Allah dia bersuara, Pak. Imutu dicem cici mutu, Pak. Katanya waktu dia dengar macam kau laga tu, padahal laki umpun ni, Pak. Maka Allah mengatakan burung itu tatkala dia bersuara itu perutnya sedang kosong kata Allah. Maka setelah itu dia pergi. Entah ke mana dia pergi kata Allah. Dia pergi. Setelah dia pergi, dia kembali beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian dia sudah diam. Anak-anaknya juga sudah diam. Kenapa begitu? Karena dia sudah kenyang kata Allah Subhanahu wa taala. Dia menuruti perintahku. Pergilah kamu. Pergi ke mana saja. Makanya ada di dalam sebuah riwayat begini. Saya tidak berani katakan ini hadis ya. Karena hana pun najihan, hana jelah halam. Yang jelas ini riwayat ini kita tidak tahu juga apakah dhaif atau ini kalamul Arab, orang Arab yang mengatakan ini. Jadi kata-katanya begini, kalau seandainya rezeki itu sesuai dengan strata pendidikan, sesuai dengan akal manusia. Menyo akaji duno maka rezeki duno. Menyo strata ji S1 maka duno, S2 maka duno rezeki, S5 maka duno rezeki, lebih maka duno rezeki. Maka sungguh yang paling sengsara itu adalah binatang. Binatang itu pula api daya. Binatang akai bihana, strata pendidikan pun ada, tapi yang paling tembun adalah binatang. Binatang tembun-tembun dulu. Jika binatang kan tembun-tembun dulu. Ya, orang pungo hanakai baik, tetapi tembun-tembun mendurung. Pehat-pehat dekem kena. Katanya yang nanyo naje fasita mukrum ka tutah. Orang pungo na tutah. Hana tutah memang. Dekem ya. Walaupun puyang na dekem. Badan tembun-tembun dekem, tidak ada masalah. Tidak ada pernah kita dengar Pak ketika Covid. Orang pungo yang kena Covid 20 roh, 50 roh, 40 roh hana mesti roh kena Covid. Kenapa mereka senang, hati tenang. Ya, katanya untuk yang gabung, habis gabung sakit. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi artinya Allah mengatakan ini makna bisata, ini carilah rezeki, bumi Allah itu luas, minta laju. Masalah rezeki lonjok untuk. Kalian berusaha saja dulu. Ya. Kita kan sudah pernah cerita ya. Sudah pernah cerita bagaimana Allah minta kepada Maryam untuk berusaha. Berusaha apanya? Di samping Maryam itu ada pohon korma yang besar.
Jadi pohon korma itu rutab. Rutab itu apa yang masih basah, ya, Mbak. Golong kering. Kalau kering kan mudah jatuh, Mbak. Ya. Nyo rutab, artinya apa? Dia lengket sama itunya. Ketika itu Allah memerintahkan kepada Maryam. Allah tahu Maryam ingin rutab itu, Allah tahu. Karena tidak ada makanan lain di situ. Di padang pasir itu cuma ada rutab itu, pohon korma, dan ada air sungai sedikit mengalir depannya. Lain tak ada apa-apa lagi. Menyebutnya kaduk dah. Dalam pikirannya, katanya, pekan hana gejok oleh Allah yang kelur. Allah mau Maryam berusaha untuk mengambil. Bagaimana caranya? Walaupun usaha Maryam tidak masuk akal. Bagaimana caranya? Allah mengatakan, wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, kamu mau korma itu? Kalau mau, gok-gok. Ini gok-gok bak kormanya. Bisa saja Maryam ngomong kepada Allah, Allah, ya Allah, hanai dah makai kiban gok-gok baknya. Berarti Maryam sudah melanggar. Wahai dengar perintah Allah. Ya. Allah maunya apa? Maryam berusaha dan yakin kepada Allah. Akhirnya Maryam berusaha. Walaupun dia seorang wanita dan ketika itu dia sedang baru melahirkan. Kan lemah dah. Ya gok-gok coba. Rutaban janiyya, semua berjatuhan buah korma itu. Yang memberikan buah korma itu jatuh adalah Allah. Allah mau Maryam berusaha walaupun usahanya tidak masuk akal. Ya. Allah gaya mudahnya gaya duit minta rezeki secara akal. Hanya mungkin ya Allah, hanya mungkin. Apakah ada lonkan pegawai negeri, lonkannya, lonkan je. Lo pegawai negeri le mai. Lonkannya, lonkan swasta. Ya Allah kan famsu di mana? Keluarlah kamu. Baik ni fikir apa? Keluar dulu, berusaha dulu. Masalahnya kamu tidak mau mendengarku kata Allah. Kamu tidak patuh kepadaku. Cuma patuh dulu kepadaku. Nanti akan aku berikan rezeki kepadamu. Sebagaimana Maryam patuh dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna bisata di sini, Pak. Maka kata Imam As-Sa'di, bisata itu muhayya'ah lintifa. Jadi bumi ini memberikan manfaat kepada manusia. Sekarang kalian cari manfaat itu, cari manfaat itu. Makanya nanti lahirlah ada ilmu fikih, Pak. Kenapa ada ilmu fikih? Nanti ada hakut tamlik, hakut tamalluk. Ini ada hak milik si fulan, hak milik si fulan, hak milik si fulan. Haji cok ada gopnya. Untuk baik gara-gara ayatnya mandu cok ada gop mandu. Begadanya bumu Allah ya. Nya bumu Allah kagak yucok. Ya gak yucok mandu ya. Maka gak yucok sini jangan minal ardi bisata. Famsu fi manakibiha cok mandu kan. Nanti kan sudah punya hak hak di bulan, hak di bulan, hak di bulan, ada di bulan ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Oh kayaknya. Ya kita lanjutkan sedikit lagi. Litasluku minha subulan fijaja. Jadi subulan itu apa? Sabil di dalam bahasa Arab ada namanya syari. Syari itu jalan lempang, jalan tolnya syari namanya. Atau jalan protokol ya, itu syari namanya. Makanya ada namanya syariatnya. Syariatnya ke jalan ya. Sudah satu. Kemudian yang kedua, ada juga namanya tariq. Tariq itu apa tariq? Kalau kita melihat tafsir Jalalain, Imam Jalalain menyamakan semua, Pak. Subulan wa tariq. Ya, tariq. Makanya tafsir paling simpel itu adalah tafsir Jalalain. Beliau menerjemahkan lafaz per lafaz nanti, Pak. Ya, nyo tariq ya sabil. Beliau samakan, padahal tidak sama. Ada namanya tariq. Tariq itu jalan-jalan kampung namanya tariq namanya. Sudah. Yang ketiga, sirat. Sirat itu apa? Penafsir sepakat kalau kalimat sirat dalam Al-Quran itu selalu digunakan untuk makna majaz, bukan makna hakiki, Pak. Ya. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Apa maksud ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, beri petunjuk ke kamu ya Allah supaya kamunya terus melakukan ibadah kontinu dalam beribadah. Ya, mana siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami ini husnul khuluq. Gate akal ya Allah, karena dengan gate akalnya akan menuntun kami kepada kebaikan untuk menuju kepada Engkau ya Allah. Ya Allah. Makanya ketika dakwah Nabi Ibrahim kepada kaumnya, kepada ayahnya, ahdika siratan sawiyah. Kalau kamu mau mendengarku wahai ayahku, saya akan memberikan kepadamu petunjuk. Apa maksud petunjuk? Siratan sawiyah akan saya berikan, saya ajarkan syariat, saya ajarkan tauhid kepada engkau sehingga engkau itu lurus hatimu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu penggunaan sirat. Yang keempat, sabil. Sabil itu jalan yang berkelok-kelok. Yang sabil ini. Kalau kita mau pergi ke Gerute, jalan di mau putar. Sabil itu kadang-kadang digunakan makna hakiki, kadang-kadang makna majazi. Makna hakiki apa? Jalan memang berkelok-kelok. Makna majazi apa? Begitu susahnya hidup ini. Ya, begitu susah hidup ini.
Kadang-kadang najak ino nama tak lahli dah putar lagi kena, dah jak lagi gede, dah putar lagi gede. Padahal kalau jalannya lempang dari tadi sudah sampai. Tetapi ini karena berkelok-kelok, nya jak kena gede, jak kena. Maka nanti Ibnu Sabil, Nauru Ibnu Sabil. Jadi makanya Sabil itu jalan susah, putar-putar. Kalau seandainya ini kata Allah litasluhu fiha subulan fijaja. Makanya kamu itu mencari rezeki itu kadang-kadang susah. Nya hana bukunya kata Allah. Ni jak but laju, hana perlunjuk rezeki itu. Maka kalau susah ada rintangan, Pak, na taja urung ke katanya narugo na hana bukunya. Itulah subulan namanya. Jadi hidup ini bukan lurus, lempang terus tidak. Ya. Makanya kan ujian ini, Pak. Ada kalanya orang itu ketika dia tidak dapat apa-apa, kemudian diberikan rezeki oleh Allah, dia sudah lupa ibadah. Kadang-kadang ada juga dia diberikan nikmat fasilitas oleh Allah, ketika diberikan nikmat fasilitas oleh Allah, ketika itu rugi dan dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilihat urungnya hana kemah ya. Kalau kejut rezeki, dia rugi sengaja untuk menguji dia. Tetapi dia Allah lai dena. Pekan lun ya geng ya Allah, pekan lagi ya Allah. Padahal lun semayang, lun tahajud, lun baca Quran, tapi pekan rungu wajilo ya Allah. Ketika dilihat oleh Allah, wah na butui dengkunya, hana butuinya. Ganyan ke penajian, ke ibadah ke lun, ngiji ke lun, tetapi sampai seperti ini dia ngomong kepada saya. Lagi tidur anu itu menak urunci ya, itu menak urunci puru fandron, puru je ron. Berarti anda kebut urun anu emang. Sedari kecil kita didik dia pendidikan agama, tapi itu balasannya. Ya. Maka sama juga seperti Allah ketika memberikan nikmat, berikan rezeki. Ketika nikmat itu hilang, maka dia berdoa, "Pokan lagi ya Allah, putarlah lo ya Allah." Ya, Pak. Kenapa tidak orang lain saja yang kau ambil rezeki ininya, nikmatnya dan lain sebagainya? Maka menceh lo ya Allah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fijajan itu apa? Fijaj itu maknanya wasi, luas sekali. Jadi makanya apa? Kalau rezeki tidak ada di sini, cari di sana. Wah naik deh, cari di deh. Ya, bisa saja katanya urung Banda Aceh rezeki di Pulau Jawa, urung Jawa rezeki di Tinau, yang namanya. Hei, kami cari rezeki di Hanam demeng. Makanya Allah katakan fijajan luas sekali. Ardullah wasi'ah, fatuhajiru fiha. Berhijrahlah kamu. Ya. Jadi artinya apa? Berhijrahlah kamu, nikmat rezeki Allah itu luas sekali, di mana saja ada rezeki Allah. Cuma katanya orang hanya yakin dan bohong dan tidak yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, kalian jom le. Oh, jom 5 menit tu, jom. Satu ayat lagi. Bagaimana respon kaumnya sekarang? Ya, tadi kan dakwahnya, Pak. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Sekarang responnya. Nabi Nuh melapor kepada Allah. Kita pada pertemuan pertama sudah mengatakan Nuh itu bukan nama aslinya. Nama asli beliau adalah Abdul Ghaffar. Kenapa dipanggil Nuh? Nuh itu berasal dari kalimat naha ya Nuhu. Naha itu apa? Kathratul kalam. Ada yang mengatakan juga Nuh itu apa? Banyak menangis, Pak. Lemo. Maka dipanggil Nuh, ya, Pak. Dipanggil Nuh oleh kaumnya. Qala Nuh Rabbi innahum asawni. Ya, jadi Nabi Nuh mengatakan apa? Ya Allah, umatku itu dia tidak mau mendengarku ya Allah. Kahek lun dakwah. Lun dakwahnya apih cara lun ya, apih gah lun dakwah. Ya. Kabeh cara termasuk anaknya sendiri dan istrinya. Tetapi Nabi Nuh ini dalam tanda kutipnya, Nabi Nuh begitu dahsyat dakwahnya, tapi Nabi Nuh tidak tahu kalau anaknya musyrik. Nah, ini pun Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak tahu kalau anaknya musyrik. Ya. Karena apa? Anaknya diberikan pendidikan yang sama oleh Nabi Nuh. Keempat orang anaknya, Sam, Ham, Yafid, Kan'an. Diberikan ini. Ada yang mengatakan Kan'an itu di dalam tafsir Al-Baydawi dia anak angkat. Ada yang mengatakan anak kandung. Anak kandung kenapa tidak bisa diajarkan oleh Nabi Nuh? Diajarkan oleh Nabi Nuh. Tetapi interaksi sosial dia di luar itu lebih dahsyat lagi dan Nabi Nuh tidak tahu bagaimana pergaulan dia di luar. Sehingga apa? Dia ingkar kepada Allah. Mana buktinya? Ketika anaknya tenggelam, Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Ya Allah, itu anakku ya Allah. Anak lun ya Allah. Dia tidak sempat naik ke kapal ini ya Allah. Apa dikatakan oleh Allah? Wahai Nuh, innahu laisa min ahliknya kana nudron. Kana nudronnya. Kenapa bukan anak saya? Saya ajarkan kamu. Kamu tahu enggak pendidikan anakmu? Kamu tahu enggak apa yang dilakukan oleh anakmu? Yang berdialog Nabi Nuh dengan Allah. Anakmu itu syirik kepadaku, kamu tidak tahu. Ya, saya ajarkan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Baru Nabi Nuh terkejut. Saya tidak tahu ya Allah. Lu laki maaf ya Allah. Ya, akhirnya dia membiarkan anak abah gede tenggelam. Dia tidak pernah mengharap lagi. Kalau istrinya apa? Istrinya anak pu harap ni. Karena istrinya sendiri yang mengatakan suaminya majnun, pungut. Tapi istrinya mengatakan kamalelun. Gara-gara dipegang kapai waktu gunung. Menyohanan dipatih. Nyo
Nya Cina tahu orang rumah kan. Tak cok dak kai dak pegak tu nyan iwat tu gunung dak pegak. Dak pegak kapai tu gunung, pegak mendung. Tinggal hitanya lah, apa hanan nejak kerja, hanan pegak kapai ni, mak. Nyokai pegak pungo mendung dah yang. Jamaah masjid pungo mendung. Titi uro ya atu gunung ya pegak kapai. Ya. Begitulah Nabi Nuh dikatakan oleh kaumnya. Begitulah Nabi Nuh dikatakan oleh istrinya. Gedanya inang gedanya untuk ke lagi anjing. Wah yang pungo ni, Pak. Nya. Nya inang gedanya kedua Pak. Pungo ron. Puna kapai tu han, nya. Beji ujuh dah pegak, ada masjid pun dah pegak, Pak. Ada masjid dah pegak kapai. Yang perhatian dah pegak juga kapai, Pak. Ini kalian ni kau pegak burunya oleh mendung, nya. Maka Nabi Nuh mengatakan, kalau kamu mengolok-ngolok kami nanti akan mengolok-ngolok kalian, ya. Maka ketika mereka tenggelamkan dia olok-olok, jauh ke, anak niknya, jauh ke, anak nepatih kilo nawai, ya. Jadi umat Nabi Nuh itu, innahum asawni. Asaw itu apa? Mereka berbuat maksiat. Arti maksiat apa? Mereka tidak yakin kepadaku, mereka tidak patuh kepadaku dan tidak patuh kepada Engkau ya Allah. Wattaba'u, yang mereka patuhi siapa? Ya, nampak. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Jadi mereka yang patuh kepada siapa? Kepada orang-orang kaya, Pak. Rupanya kok ramai orang kaya katanya, Pak. Rupanya mereka itu ibadah mereka bisa dipengaruhi dengan duit. Ya, ni jopeng. Bek ni dengar nuhan, cok peng. Bek ni dengar nuh, coknya, cok je. Itu mereka fasilitas, Pak. Bek ni dengar je nuhan. Maka apa namanya? Tragedi Nabi Nuh itu kan kembali kepada kita juga. Nauruh hai ibadah ni pada Allah bukan Allah hai dari ibadah mukaya tan. Hai dari ibadahnya panina dari ibadah. Memepeng dan mak. Ibegah tu liuru yang geleh, coknya mandu, cok mandu. Bek jak le temaya. Oh, cie ju. Cok je pindah agama ke dia. Oh, cie ju maknya. Makanya tragedi Nabi Nuh dulu itu apa namanya sudah kembali juga sampai sekarang. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faqsusil qasas." Wahai Muhammad, ceritakanlah cerita-cerita dulu itu. Kalau seandainya dosa mereka sama seperti dosa orang dulu, maka akan saya azab mereka sama seperti itu juga. Jadi makanya apa? Nabi Nuh itu kan ditenggelamkan, pengikutnya ditenggelamkan. Maka kita ini karena lagi gepengok baju-baju, Pak. Gepengok belah kedih hilang, banji belah kedih hilang, gepancu kedih hilang baju-baju, ya nampak. Tetapi kalau seandainya semua orang itu bersyukur dan bertobat kepada Allah, maka azab itu akan diangkat. Ini seperti yang dalam surah Al-Anfal. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Azab Allah tidak jadi menimpa satu negeri, menimpa satu kampung apabila mereka bersyukur kepada Allah dan mereka beriman kepada Allah. Nya hana jadi hemat. Ya. Makanya Jibril itu unik sekali Jibril. Perhatikan dalam Al-Qur'an, ketika Allah memerintahkan Jibril hancurkan kampung itu, sebelumnya Jibril iputa-puta leman memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertaubat. Kalau tidak taubat juga nya hana cara lain, hana cara lain. Ini seperti ada di perkampungan Tarwan di apa namanya di Yaman ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ada perkampungan Tarwan, itu korma semuanya di situ. Maka ketika itu mereka kerit bakhil, tidak bayar zakat, tidak memberikan sedekah dan lain sebagainya, Allah memerintahkan kepada Jibril hancurkan kampung itu, hancurkan tempat itu, hancurkan ladang itu. Ketika sebelum dihancurkan, Jibril memutar-putar, ipun dia lihat-lihat dulu. Mungkin saja orang itu sudah bertobat kepada Allah. Rupanya tidak ada juga nya. Pancu tu hangus semuanya. Ketika hangus, baru mereka menegarakan tangannya. Ya Allah, lu leke maaf ya Allah. Kepulah umatnya kancur tu, kepulah. Biasanya orang itu penyesalannya di akhir. Penyesalan di akhir. Ketika dia bakhil, dia tidak tahu kalau gara-gara dia bakhil, urutnya menghunci baju ada agaknya. Tetapi ketika hartanya hancur, dia baru tahu, ya Allah, nyonya de bebalik harta lu lunjuk mendungkan yatim, nyonya tu pula untuk apa lagi? Ya. Artinya yang mereka ikuti adalah orang-orang yang memberikan duit kepada mereka. Memberikan duit. Ini maksud anak di sini itu usaha, Pak. Ya. Anak itu artinya usaha. Ini seperti yang dikatakan di dalam Al-Qur'an itu, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wahai Abu Lahab, ma aghna anhu maluhu, hartamu tidak bisa menolongmu. Kasab itu apa? Yang kamu usahakan. Apa itu? Itulah anak. Kasab itu anak. Itu disebutkan seperti barang dagangan. Ya, arti barang dagangan apa? Bukan lagi barang dagangan, Pak. Anak itu barang dagangan, kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung. Anak itu begitu juga. Kadang-kadang membawa kerugian bagi kita, kadang-kadang membawa untung bagi kita. Bagaimana untungnya? Anak yang saleh itu lo katanya aja. Anak itu rugi bagaimana? Rugi gara-gara ada anak itu. Anak itu tidak kita ajarkan apa-apa. Ketika di padang mahsyar dia menuntut kepada Allah. Nya nuruci lo, ya Allah, hane penuh agama lo, kapal lo. Karugo ne gara-gara anu.
Maka anak itu diungkapkan itu seperti perdagangan. Ya, ini begitu juga. Ni wa waladuhu ini ya sama seperti apa? Seperti tadi ini. Ini artinya lam yazid maluhu, hartanya tidak pernah bertambah. Arti bertambah apa? Tidak pernah berkah. Hartanya bertambah tapi tidak berkah. Hartanya banyak tapi tidak berkah. Usahanya banyak tapi tidak berkah. Ya ini kata Nabi, illa khasarah, kecuali apa? Rugi selalu. Mana ruginya? Di dunia rugo, pakai baru rugo, makin jauh dengan Allah. Di akhirat rugo, pakai baru rugo, mendemi azab Allah. Bukan azab Allah karena hana ke ibadah, hana patuh ke Allah. Saya rasa cukup sekian. Lo kalian jadi mentang pohon 6 lewat 7. Memang. Jim ini kan pohon 6 lewat 20 sekian. Punya patokan jimnya hana ambil ni. Jadi kita cukupkan saja. Atau buka gak usah lagi, Pak. Ya, tidak usah kita buka dialog lagi, hanya buku ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.